Halo sahabat cerita malam, balik lagi bareng gua Andi di channel gua yaitu. Nah, cerita kali ini adalah pengalaman pribadi gue sendiri pada tahun 2017, di mana cerita ini bisa dibilang sebagai cerita di saat gue lagi mencari jati diri gue. Nah, cerita ini gue kasih judul Nah, seperti gue bilang tadi, kejadian ini dimulai pada tahun 2017, di mana di tahun 2017 itu gue lagi bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Pangeran Jayakarta. Nah, gue juga punya temen, jadi kantor gue ini kan di ruko kan, depan-depanan sama kantor orang. Kebetulan gue juga punya temen, supir juga, tapi dia supir pribadi bosnya, namanya Bintang. Bintang ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang tokoh utama juga di dalam cerita ini, di dalam di saat gue lagi mencari jati diri gue. Nah, Bintang ini tinggalnya kalau nggak salah di daerah lagi itu antara Cibinong atau Depok ya, gue lupa, dan sampai sekarang gue belum ketemu lagi nih sama Bintang kabarnya. Mudah-mudahan Bang Bintang nonton, sehat selalu Bang, udah lama juga kita nggak ketemu. Nah, cerita ini awalnya itu gue sering sakit-sakitan, entah ya sakit apa, kadang badan gue berat, kadang apa gitu kan, kadang perut rasa nggak enak gitu. Gue pikir udahlah, itu penyakit biasa, karena gue juga punya emah kan. Nah, pas di saat badan gue lagi berat-beratnya, kerja nggak enak, ada Bintang nyamperin, "Di, lo kenapa, kayaknya nggak enak banget muka lo." "Iya nih Bang, badan lagi nggak enak," gue bilang gitu kan. "Kenapa emang?" kata Bintang. Gue bilang, "Tahu nih berat banget, kayak ada ngegandulin," gue bilang gitu kan, "tulang pada pegel," gue bilang. Mungkin sakit biasa kali Bang, kecapean," gue bilang gitu. Ternyata jawaban Bintang beda. Jawaban Bintang, "Coba sini, kayaknya ada yang ngikut nih di belakang lo," dibilang gitu. Masa sih Bang? Karena di saat itu gue nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, karena gue belum pernah lihat, ataupun bahkan sampai kesurupan gue belum pernah. Sampai saat ini pun gue belum pernah ngerasain apa itu kesurupan. Singkat cerita, Bintang ini ngobatin gue lah kasarnya. Dia baca doa di belakang gue, di badan gue diobatin lah gitu kan, dibersihin mungkin kata dia gitu. Tapi memang benar, badan gue jadi enteng. Nah, gue tanya dong, "Bang, kok bisa sih Bang?" gue bilang gitu kan, "badan gue jadi enteng lagi." Kata Bintang, "Udahlah, yang penting badan lu udah enak," dia bilang gitu. "Oh ya udah deh," gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol sama Bintang, penasaran gue nih, "Kok lu bisa Tang kayak begitu?" gitu kan. Akhirnya di rasa penasaran gue gede, gue pengen nanya sama si Bintang, "Tang, jujur lah, sebenarnya lu belajar apaan?" gitu. Nah, Bintang ngasih tahu deh tuh, "Lu pernah gak denger nama Padepokan ini?" Nggak bisa gue sebutin lah, bilang aja Padepokan lah. Gue bilang, "Gue belum pernah denger Bang." "Iya nih, pusatnya ada di Jawa Barat," dia bilang gitu. "Oh gitu Bang," gue bilang. "Terus gimana Bang cara belajarnya?" gue bilang gitu kan. Karena gue penasaran nih, awalnya kan gue nggak percaya kan sama hal-hal seperti itu kan. Gue tanya si Bintang. Nah, Bintang cuma bilang, "Oh ya udah, lu ikut aja sama gue. Nanti hari ini gitu, malam kita ketemuan di daerah Kampung Melayu," dia bilang gitu. "Oh siap," gue bilang. Gue kesana tuh saking penasarannya kan. Udah kesono jajan sama Bintang, ketemu dah sama Bintang, diajak gue ke salah satu rumah yang ada di daerah Kampung Melayu. Situ gue kenalan, banyak itu, bukan cuman Bintang doang, ternyata banyak muridnya di situ. Ya namanya Padepokan kan, tapi memang anak muda semua gitu. Oke, gue ikutin. Di situ gue ngaji, baca doa, tawasul, pokoknya ngikutin serangkaian yang ada di situ gitu. Nah, udah berjalan oke nih. Nah, rasa penasaran gue ini makin bertambah. Kok cuman begini doang gitu, kok bisa Bintang kok bisa sampai segitunya gitu. Akhirnya namanya gue penasaran terus, gue ikutin setiap hari ini kan, rutin setiap hari ini gue ikutin. Nah, di satu malam, biasanya gue kalau habis ngaji itu tuh santai dulu, maksudnya nggak langsung pulang, tapi ngobrol lah sama guru, karena
pengajian ini atau padepokan ini nggak cuman mengajarkan kita tentang hal-hal seperti itu, termasuk kita ngolah batin, ngolah emosi, terus untuk apa sih kita hidup di dunia ini gitu kan, tujuannya buat apa gitu. Akhirnya ya sering sharing lah kita sama guru ya kan, udah sharing terbuka ada tuh, oh jadi begini banyak ilmu yang gue dapat dari situ. Nah terus berjalannya waktu sebulan 2 bulan gitu kan, akhirnya dimana satu malam gua dan teman-teman disuruh ngumpul sebelum pulang ngaji kan, banyak tuh yang masih ngobrol di situ, disuruh ngumpul, dikasih kesempatan. Maksudnya mungkin guru gua ini tahu kalau gua ini masih belum percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Akhirnya disuruh duduk, kita bikin lingkaran, kita baca doa, mata gua merem. Nah entah kenapa perasaan gua ini bukan perasaan ya, apa ya, kalau bisa dibilang arwah gue lah ya, gue nggak tahu lah namanya apa, itu gue terbang dari badan gue, gue inget banget itu, gue ngelihat gue lagi duduk, gue sama teman-teman gue lagi duduk, gue ngelihat banget itu gue terbang ke atas dan hilang. Nah di saat hilang itu tiba-tiba gue masuk di salah satu hutan entah di mana. Gue jalan ke depan ngikutin cahaya. Nah pas gue tembus di cahaya itu, gue ngeliat ada salah satu kerajaan, ya mungkin istana lah ya, tapi gue nggak tahu itu di daerah mana istana itu, karena ya namanya kita nggak ingat ke situ ya, yang kita lihat cuman istana itu doang kan. Itu megah banget, terbuatnya dari emas, luas banget. Dan kalian tahu penghuninya siapa? Ya, bisa dibilang penghuninya itu makhluk-makhluk yang bisa dibilang jin. Ya kan, itu yang ada yang wajahnya cantik, wajahnya ganteng, pakaiannya pakaian zaman dulu, dan ada juga yang mukanya serem, badannya gede, pokoknya segala makhluk yang ada di situ tuh gue bener-bener ngeliat gitu. Gitu, itu nggak lama sih, mungkin 5 menitan lah, 5 menit gue balik lagi, gue sadar, gue buka mata, teman gue juga udah buka mata semua. Guru gue nanya, gimana? Dia bilang gitu, pengalaman lu di saat udah seperti ini. Dan di situ gue baru sadar, kita di dunia ini bukan cuman kita doang. Ya ini terserah ya, yang nonton mau percaya atau enggak, mau dibilang gue gila atau gimana, gue nggak peduli, karena memang ini pengalaman yang gue alamin sendiri gitu. Memang ini fakta seperti itu gitu. Ya dari kejadian itu jadinya gue tahu, oh iya berarti pemikiran selama ini salah gitu kan. Memang Tuhan menciptakan manusia dan jin itu berdampingan gitu. Tadinya kan gue nggak percaya kan, di saat udah kejadian seperti itu akhirnya gue percaya gitu. Nah lebihnya lagi, sesudah kejadian seperti itu, yang tadinya gue nggak bisa ngerasain apa-apa, yang tadinya gue nggak bisa ngeliat apa-apa, itu seakan-akan gue bisa ngontrol. Ada orang yang, maaf ya kalau dibilang indigo, itu mereka bisa melihat secara langsung tanpa dikontrol. Jadi setiap dia jalan atau apa mungkin bisa ngeliat gitu. Tapi yang gue alamin sendiri, gue nggak kayak gitu. Di saat gue pengen ngeliat itu kelihatan, tapi di saat gue nggak pengen ngeliat itu nggak bisa kelihatan. Nah dari situ gue udah mulai percaya bahwa hal-hal seperti itu ada. Oke, guru gue udah ngomong kayak gitu, gue bilang ya saya percaya, gue bilang gitu, karena memang Tuhan menciptakan manusia dan jin itu berdampingan. Nah di saat gue ngomong seperti itu, guru gue bilang, tujuan lu ikut di sini itu apa? Gue bingung dong, wah gue mau jawab apa ya, gue pengen jawab cuma pengen tahu, cuman gak enak gitu kan. Terus dia bilang, kenapa diem? Jawab dong, kata guru gue gitu. Ya gue jawab, ya pertama ya namanya gue udah gak bisa bohong kan, apa yang dalam hati gue ya gue ungkapin. Ya mungkin pertama gak ada niat apa-apa, karena memang
pengen tahu aja, pengen membuktikan kalau memang di dunia itu bukan cuman kita doang pertama gitu. Nah terus guru gue ngomong di sini itu ilmu Tuhan itu banyak yang apa, yang kalau kamu mau mempelajari itu banyak. Intinya apa, apapun ilmu yang kamu dapat itu tujuannya hanya untuk membantu orang. Nah dari situ gue bingung nih, maksudnya apa dengan kata-kata seperti itu gitu. Nah ternyata dijelaskan lagi kenapa bintang bisa seperti itu. Dijelaskan sama guru gue karena bintang menjalankan ini ya, bukan ritual pemandian atau makan kembang segala macem untuk mandi kembang, enggak. Bisa dibilang gue ngejalanin puasa, gue setiap malam itu zikir gitu kan. Nah zikiran itulah yang nantinya kalau Allah meridhoi kita, kalau Tuhan meridhoi kita, guru kita meridhoi, itu salah satu senjata kita untuk membantu orang yang kesusahan atau orang yang sakit gitu. Nah guru gue ngomong kayak gitu. Karena gue baru menjalankan seperti itu, gue masih belum percaya. Maksudnya belum benar-benar 100% gue percaya. Mungkin baru 70% gue percaya karena gue belum membuktikannya secara langsung gitu. Nah akhirnya saat udah seperti itu gue balik akhirnya sering ngobrol juga sama bintang. Nah teman pas gue juga punya teman lain. Nah di saat gue main ke rumah teman gue ini, salah satu keluarganya itu ada yang sakit. Nah sakitnya itu aneh menurut mereka, karena dia ke rumah sakit semuanya normal gitu, tapi badan tuh nggak enak gitu, meriang segala macem, tapi kata dokter ini normal gitu. Akhirnya karena gue yang penasaran nih apa benar yang dibilangin guru gue gitu kan. Dengan membaca ini, kalau Allah meridhoi kita atau guru meridhoi kita, insya Allah sembuh gitu. Akhirnya gue coba gue baca apa yang guru gue ajarin. Nah udah selesai, gue pulang kan. Besoknya teman gue ini telepon, makasih banyak ya udah nolongin gitu. Gue bilang nolongin apa? Iya kemarin udah ngobatin saudara gua, dia bilang gitu loh. Emang sekarang udah sembuh? Alhamdulillah udah sembuh, sekarang udah kerja, dia bilang gitu. Nah dari situ astagfirullah, dia bilang emang itu Tuhan itu maha besar, maha segalanya gitu. Udah gitu gue bengong, akhirnya gue telepon guru gue, saya habis nyoba karena saya penasaran, dan hasilnya itu memang seperti itu gitu, memang bisa gitu. Nah dari situ gue berpikir gue harus memperdalami ini gitu, karena setiap orang pasti punya masalah. Siapa tahu gue bisa membantu di salah satu masalah mereka gitu ya. Contohnya dengan kasarnya bisa dibilang pengobatan alternatif gitu. Cuman itu Allahu alam juga kan, sakit ataupun sehat itu semua dari Allah. Jadi jangan berpikir gue yang nyembuhin, gue juga nggak mau kayak gitu, karena gue cuman manusia biasa gitu. Akhirnya gue memperdalami itu, gue belajar itu dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya gue emosian, terus kalau ada masalah langsung buyar apa gimana gitu. Akhirnya sekarang tuh di saat gue udah belajar seperti itu, gue udah bisa ngontrol diri gue. Yang tadinya mau marah jadi selalu bilang astagfirullah, jangan. Yang tadinya mau berbuat nggak baik kasarnya kan bisa ditahan. Yang tadinya selama kita dekat sama Tuhan, Tuhan tuh bakal nolong kita tanpa kita minta. Jadi ya tetaplah, walaupun posisi kita kayak apa, mau kita susah, mau kita seneng, mau kita adanya di bawah gitu, intinya kita berpikir positif sama Tuhan. Mungkin di bawah kita udah susah, di bawah kita ada yang lebih susah lagi gitu. Itu positifnya gitu. Jangan pernah berpikir negatif sama Tuhan gitu. Harus pasrah, serahin diri. Tuhan gak bakalan bikin kita kelaparan, Tuhan gak bakalan ngasih rezeki kita lebih, gak ngasih rezeki kita kurang, gak bakalan. Tuhan selalu ngasih kita rezeki kita yang cukup gitu. Dari situ gue mulai
mencari jati diri gue. Ternyata di saat gue menemukan ini, itulah gue berpikir inilah jati diri gue. Gue hidup di dunia ini harus banyak-banyak nolong orang. Toh kalau gue susah, nolongin gue juga orang banyak. Gue berpikirnya seperti itu. Ya mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan, dikasih kelebihan sama Tuhan, dengan segala ilmunya yang dipinjamkan sama Tuhan, jangan pernah dibuat untuk kejahatan atau untuk ngejahatin orang, tapi banyak-banyak kita mencari pahala dengan ngebantu orang gitu ya. Mudah-mudahan cerita gua ini menginspirasi teman-teman, atau yang pernah kejadian juga sama teman-teman, atau memang pernah juga teman-teman alamin apa yang gua alamin ini, itu jadi pelajaran juga buat kita. Ya mungkin itu aja cerita dari gua. Buat teman-teman yang mau cerita di channel gua, langsung aja komen atau DM gua. Nanti Instagram gua kasih di link. Nah jangan lupa juga buat sahabat cerita malam, harus like, share, dan subscribe channel gua biar bisa berkembang lagi. Gua Andi, selamat malam.